Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Ibu berikan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah mau berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum itu Ibu sudah meminta izin kepada guru mata pelajaran kalian bahwasanya kalian berdelapan ini akan mengikuti bimbingan kelompok bersama Ibu di musola. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Setelah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kali ini yang baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dari rating 1 sampai 10, gimana perasaan kalian pada pagi hari ini? 8, 9, 9,5. Yang lain? 9,7/5. Oke, panjang ya. 10. Wow, berarti full ya energinya pada pagi ini. Oke, selanjutnya kita kenalan dulu ya sebelum masuk ke materi kegiatan kita pada pagi hari ini. Perkenalannya boleh perkenalan nama lengkap dan nama panggilan. Bisa dimulai dari sini aja ya. Perkenalkan, nama saya Novianti Emily, Pak. Nama panggilan saya Novi. Oke. Perkenalkan, saya Kak Anasi, nama panggilan Eka. Perkenalkan, nama saya Anak. Ya. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya dipanggil Rego. Ega. Perkenalkan, nama saya Ali. Dipanggil Ali. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Perkenalkan, nama saya Claudia Sipa, dipanggil Sipa. Oke, di sini kalian sudah pernah belum sebelumnya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, berarti belum tahu ya apa itu bimbingan kelompok. Jadi Ibu mau jelaskan dulu ya kegiatan bimbingan kelompok itu. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan layanan dasar dari bimbingan dan konseling, di mana kegiatannya itu dilakukan secara berkelompok. Kemarin kan kalian sudah mengikuti kegiatan klasikal. Nah, kegiatan klasikal itu dilakukan secara banyak ya, atau satu kelas. Nah, kalau bimbingan kelompok itu dalam ruang lingkup yang kecil, tidak lebih dari 10 orang. Nah, dalam kegiatannya itu kita tuh membahas suatu topik. Di bimbingan kelompok itu ada 2 topik, ada topik bebas dan topik tugas. Membahas sebuah topik di mana tujuannya itu untuk pengembangan diri kalian dan juga bisa untuk meningkatkan kemampuan diri kalian dalam berkomunikasi, bekerja sama dan sebagainya. Nah, adapun tujuan dari bimbingan dan konseling ini seperti yang sudah Ibu jelaskan itu meningkatkan perkembangan diri kalian. Yang kedua, meningkatkan kemampuan sosial dan bekerja sama, dan yang ketiga, melatih kalian untuk berpikir kritis dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas yang dijunjung tinggi atau diutamakanlah di dalam kegiatannya. Nah, ada 4 asas, yaitu asas kenormatifan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kekinian. Kalau asas keterbukaan itu adalah setiap anggota kelompok, kalian kan anggota kelompok itu terbuka dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, kalau untuk asas kenormatifan itu setiap anggota kelompok itu melakukan kegiatannya itu sesuai dengan aturan yang berlaku di kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan yang ketiga, asas kesukarelaan, berarti kalian itu sukarela dan tanpa adanya paksaan dari Ibu ya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang keempat itu asas kekinian, di mana kegiatannya ini dilakukan terkini, masalah yang dibahas itu terkini gitu. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang bimbingan kelompok dengan metode game-based learning. Nah, itu salah satu asas kekinian gitu kan yang dijunjung tinggi oleh BK.
Kegiatan ini akan dilakukan 1 kali jam pelajaran atau sekitar 35 menit. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang kerjasama tim, untuk meningkatkan kerjasama tim. Nah, kerjasama tim, ada yang tahu apa itu kerjasama tim? Kerjasama tim, ada yang tahu? Silakan. Saling membantu. Yang lainnya? Ada yang tahu? Ya? Hah? Kerjasama, tanggung jawab, saling percaya. Oke. Jadi kerjasama tim, Ibu jelasin sedikit dulu ya tentang kerjasama tim. Jadi kerjasama tim itu merupakan suatu kumpulan 2 orang atau 3 orang lebih di dalam suatu kelompok membentuk strategi untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Nah, prinsip dari kerja tim atau kerjasama tim itu yang pertama adalah komunikasi. Jadi di setiap anggota tim itu harus penting dalam berkomunikasi. Nah, di sini ada yang mengikuti organisasi? Ikut apa? OSIS. OSIS juga. Nah, OSIS itu kan berarti kan kumpulan orang ya, berarti harus dibutuhkan komunikasi yang lebih penting, karena komunikasi itu untuk bisa memudahkan kita bersosialisasi. Nah, apalagi kan kita tuh kan sebagai manusia itu tidak bisa lepas yang namanya kegiatan bersosial. Kita tidak bisa hidup individu, membutuhkan orang lain, jadinya komunikasi itu yang penting. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab. Jadi di dalam suatu anggota kelompok itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan suatu kegiatan gitu. Jadi misal di OSIS kan ada divisi apa kan yang bertanggung jawab di bidang ini, di bidang ini. Nah, itu. Yang ketiga itu saling percaya. Nah, tadi komunikasi udah, terus tuh tugas dan tanggung jawab udah, yang ketiga saling percaya. Jadi percaya terhadap tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Dan yang keempat itu saling mendukung satu sama lain. Jika tidak mendukung berarti kegiatannya itu bakalan ada clash, ada permasalahan pasti di dalam itu. Maka dari itu harus pentingnya saling mendukung satu sama lain. Dari penjelasan yang sudah Ibu berikan dari awal sampai detik ini, ada nggak yang ingin bertanya yang belum kalian pahami terkait kegiatan yang akan dilakukan? Berarti sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Siap. Berarti sudah siap kita untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap. Nah, jadi permainan yang kita akan mainkan pada hari ini itu adalah ini. Ini adalah maze game team. Jadi Ibu memilih permainan ini untuk topik kita kerjasama itu tentang maze game team atau permainan labirin. Jadi di sini kalian akan pasti kalian udah pernah ya main kegiatan ini ya waktu SD mungkin pernah kan? Ini TK mungkin sudah kan, tapi kalau dulu tuh langsung dipakai pena, langsung digaris, tarik garis gitu kan. Nah, tapi ini permainannya itu menggunakan spidol yang digerakkan dengan tali. Tuh. Nah, tujuan untuk bermain game ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bekerja sama, karena kita topiknya itu adalah kerjasama, yang udah Ibu jelasin tadi. Kemudian yang kedua, meningkatkan konsentrasi kalian dalam melakukan kerjasama itu. Nah, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Dan yang ketiga, melatih kesabaran. Jadi untuk melakukan games ini kan kalian kan nggak boleh pegang penanya ya, pegang spidol. Digerakannya itu melalui apa sih namanya tuh, tali. Nah, jadi ini melatih kesabaran kalian dalam mengikuti permainan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang aturan games kita yang akan kita mainkan. Ini kan, ini papannya, papan maze game timnya, dan ini adalah aturannya, aturan bermain gamesnya. Jadi mekanisme permainannya ini, anggota kelompok akan dibagi menjadi 2 kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Jadi kalian kan 8 orang, akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 4 orang, 4 orang. Nah, kemudian pemilihan kelompok akan menggunakan word wall. Jadi Ibu akan menggunakan word wall di dalam laptop ini dan kalian memilih kotak gitu ya untuk penentuan kelompok kalian. Dan yang ketiga, setiap tim akan diberikan papan maze game ini, diberikan papan, spidol, LKPD, pena dan juga tali.
Nah, kemudian yang keempat, setiap anggota tim bekerja sama untuk membantu Susi, ini Susi dalam mencari jalan keluar ke sekolahnya atau ke garis finish dengan menggunakan spidol. Spidol yang diberikan tidak boleh disentuh dengan menggunakan tangan, akan tetapi dengan menggunakan tali yang sudah dirancang. Nih kan. Nah, masing-masing anggota tim harus bekerja sama menggerakkan spidol tersebut dengan menggunakan tali. Kemudian jika spidol keluar dari jalur, maka tim harus kembali ke titik awal. Terdapat pertanyaan atau tantangan di persimpangan atau di beberapa titik. Ini ya, ada pertanyaan dan ini tantangan. Ini boom itu artinya tantangan di beberapa titik tertentu di dalam jalur maze game yang harus dikerjakan atau dijawab sebelum lanjut ke perjalanan berikutnya. Dan yang ke-8, setiap anggota tim harus bekerja sama dalam menyeimbangkan spidol ini agar dapat sampai ke garis finish. Nah, setiap kelompok yang telah sampai maupun yang belum sampai ke titik finish itu tetap diberikan LKPD untuk diisi secara berkelompok, dan tim yang berhasil mencapai garis finish yang terapi itu akan menjadi pemenangnya. Nah, sampai di sini sudah Ibu jelasin materinya, sudah Ibu jelasin aturannya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti sudah sepakat dengan aturan ini? Ya. Sepakat. Oke, sekarang Ibu akan membagikan media games-nya dengan kalian. Tapi sebelum itu kita pembagian kelompok dulu ya. Pembagian kelompok, ini Ibu akan... Nih, ini pembagian kelompoknya. Bentar. Pembagian kelompoknya itu... Tuh, ini pembagian kelompok. Nanti silakan kalian pilih nomor berapa di dalam kelompok ini dan kalian akan menjadi anggota kelompok yang di nomor kelompok yang sama. Bisa dipahami? Nah, silakan mulai dari Sipa dulu. Nomor 2. Nanti kelompok 2. Sipa kelompok 2 ya. Lanjut. Nomor 4. Kelompok 1. Lanjut, Yusuf. Nomor 5. Oke, kelompok 1. Yusuf kelompok 1 ya. Lanjut, Rega. Nomor 6. Oke, Rega kelompok 2 ya. Lanjut, Sipa. Nomor 8. Kelompok 1. Lanjut, nomor 3. Kelompok 1, berarti Yon kelompok 1 ya. Yusuf Haikal kelompok 2 berarti ya. Dan Nofri nomor 1 ya. Berarti kelompok 2. Oke, baik, sudah dibagi per kelompok. Berarti kalian sudah tahu ya anggota kelompoknya masing-masing. Silahkan membentuk kelompoknya masing-masing dan ini media games-nya dan ini. Nah, sebelumnya Ibu mau jelasin dulu. Kan tadi kan di setiap persimpangan ini kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Nah, ini ya. Jadi itu diperhatikan di setiap persimpangan itu kan ada boom dan juga ada tanda tanya. Itu tanda tanya itu artinya question, di mana kalian akan menjawab pertanyaan itu berdasarkan dari kartu ini. Dan tantangan itu langsung dari kartu ini juga. Jadi setiap tim yang sudah sampai ke titiknya terlebih dahulu itu langsung mengambil kartu ini. Ini akan diletakkan di tengah-tengah ya. Ini, dan kalian bakalan mengisi atau menjawab pertanyaan di sana. Nah, ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, nanti ini kelompok pokoknya diberikan kepada kelompok 1 ya. Nah, itu nanti untuk menjawab di question card, dan ini kalau misalnya di challenge card langsung action ya, langsung, maksudnya tuh misal tantangannya disuruh ngapain langsung bergerak lah ya. Bergeraknya itu mungkin ngadep ke depan sana.
Ya. Silakan membentuk kelompok yang sudah ditentukan. Nah, silakan membentuk kelompok. Ini kelompok 1 ya? Ya. Nah. Udah, ini nanti ditaruh, Ibu letakkan di sini ya. Oh, ini 1. Oke. Oke, ini question card-nya dengan challenge card-nya ada di Ibu ya. Oke, ini Ibu letakkan di sini. Sekarang silakan dibuka dulu spidolnya. Nah, itu papannya ditaruh di tengah, tengah lagi. Tuh, oke. Ini Ibu taruh di sini ya, challenge card dan question card. Silahkan dimulai. Kalau misalnya ada yang terlepas dari titiknya itu ya, langsung di sini. Tantangan, ini tantangan. Kalau besar. Sebutin ya, dibesar. Nah, berdasarkan inisial nama dari abjad. Gimana? Di sini, sini, sini. Agak maju, agak maju, agak maju. Nah, apa tadi tantangannya? Semua anggota silakan berbaris dan melompat bersama ke depan sebanyak 3 kali. 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut. Itu apa tantangannya? Tanpa suara, silakan duduk berdasarkan inisial A, N, S, F. Oke, lanjut. Sini, sini, sini. Question card-nya. Oke. Sebutkan satu hal tindakan kecil yang membuat seseorang merasa sangat dihargai. Silakan ditulis. Apa jawabannya? Dipuji. Dipuji. Oke, lanjut. Merah, merah, merah. Question, question. Tuliskan tantangan terbesar yang Oke, tantangan terbesar. Question. Apa? Tuliskan tantangan terbesar yang dihadapi ketika bermain game ini. Oke. Menyeimbangkan tali. Oke, menyeimbangkan tali. Silakan dilanjutkan. Saling apa? Jawab ini ya. Coba bacain dulu. Sebutkan satu cara untuk meningkatkan komunikasi di dalam kelompok. Saling percaya. Saling percaya. Oke, lanjut. Oke, pelan-pelan. Silakan tuliskan semua yang terjauh dengan Oke. mengapa kerjasama penting dalam sebuah kelompok? Kenapa? Karena silakan ditulis. Oh, pas. Tim itu silakan tulis dan urutan rumah yang terjauh hingga terdekat. Oke. Sudah. Apa yang terdekat hingga terjauh? Jawabannya? Yusuf ya, ini. Oke. Biar menang. Biar menang. Nggak apa-apa. Lanjut. Oke. Apa? Apa pertanyaannya? Dalam waktu 10 detik duduk berdasarkan tanggal lahir yang tertua. Oke, duduk berdasarkan tanggal lahir yang tertua. Tanggal enggak sini. Oke, tanggal berapa itu? 168. 9. Oke, lanjut. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Saya enggak putus. Kenapa itu bisa putus? Kirim aja lagi. Oke. It's okay. Coba, wah ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 agak bombastis ya, sampai copot. Oke, silakan duduk barisan lagi. Barisan ini yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Oke. Ini mau penilaian ya. Oke, ini mana kertasnya kelompok? Ini kertasnya?
Oke, nah ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Aduh, oh. Ini 2, ini 1. Oke. Ini kelompok 2 agak brutal ya. Karena sampai copot ininya. Nah, oke. Nah, ini kan tadi kan aturan permainannya itu dilihat dari seberapa rapi yang akan menjadi pemenang. Nah, jadi bisa kita lihat ya, yang paling rapi di sini adalah kelompok 1. Tangan dulu dong. Oke, yang paling rapi ini adalah kelompok 1. Oke. Di sini sudah ini ya, sudah kalian lakukan permainan game tadi ya, sangat cepet-cepetan ya. Di kelompok 1 cepet banget ya, langsung yang kelompok 2 ingin mengejar kelompok 1 sampai lepas talinya. Oke, ini boleh tolong Rega disampaikan lah, geser lagi, biar kelihatan 2 cewek cantik ini. Iya. Nah, ini Ibu mau bagikan LKPD ke kalian. Habis itu sudah dikerjakan, nanti silakan Ibu mau meminta setiap anggota kelompok untuk mengutarakan kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Silakan ditulis anggota kelompoknya dulu, namanya, kemudian ditulis. Oke. Itu ditulisnya di bagian bawah ya, yang itu. Yang itu ditulis di bagian bawah. Iya, ditulis di bagian bawah. Jangan lupa ditulis rapi-rapi. Gak apa-apa. Kenapa Rega? Semangat banget ya Rega. Sampai lepas. Ditulis dengan bentar, bisa kalian sendiri baca ya nanti di kesimpulannya. Udah nak? Udah? Pindah posisi di samping ibu. Udah? Nah, diangkat itunya, diangkat kertasnya. Kertasnya diangkat. Oke, sekarang Ibu mau minta kalian kelompok 1 dan kelompok 2 perwakilannya aja nggak apa-apa untuk memberikan kesimpulan, kesimpulan atas kegiatan pada pagi hari ini sesuai di LKPD yang sudah diberikan. Boleh dibacakan dari awal sini, kemudian nanti di sini kesimpulannya ya. Dari kelompok 1 dulu aja ya, silakan. Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi selama permainan? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Kesulitan dalam menjawab singkat. Cara mengatasinya dengan berdiskusi dan bersama. Oke. Kesimpulannya?
permainan ini sangatlah menyenangkan dan bisa melatih koordinasi kami dengan sesama anggota. Selain itu sangatlah menyenangkan karena bisa melatih konsentrasi. Oke, selanjutnya di kelompok 2. Antara anggota kelompok. Oke, dari dua kelompok ini sudah memberikan kesimpulan dan juga kesimpulan lah ya atas kegiatan yang dimainkan ini. Nah, selanjutnya ini Ibu akan memberikan lembar refleksi. Kalian disuruh mengisi beberapa pertanyaan dari lembar refleksi ini. Ada 2 pertanyaan, seperti tuliskan apa saja yang kamu pelajari, kemudian apa pengalaman yang kalian rasakan. Ini kalau tadi kan ditulisnya berdasarkan berkelompok ya. Nah, kalau ini kalian sendiri-sendiri. Bisa untuk menuliskannya? Bisa. Ini silakan dituliskan. Itu apa, Nak? Oh, bukan, yang ini dulu, yang jawab pertanyaan dulu. Bukan yang centang. Oh, bukan yang centang, yang jawab pertanyaan dulu. Nah, ini. Oke. Belum ada ya itu SIPA. Bentar ya. Oh, ini sorry. Oh, enggak. Mana pertanyaannya tadi dari ini? Nah, ya. Oh ya. Ini KPD-nya dikumpulkan ya dengan Ibu. Akan dituliskan. Oke, udah. Bisa dulu. Udah? Oke, bentar. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Nah, ya. Boleh dioper-oper, dikumpulkan. Nah, selanjutnya ini Bu, ini kan tadi kan sudah ya lembar refleksi ya. Nah, sekarang ini Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil. Nah, lembar evaluasi hasil ini adalah bagian dulu ya. Ini sini dibagi dulu, nanti Ibu jelasin dulu cara pengisiannya. Oke, diperhatikan ya. Jadi setiap pertanyaan itu memiliki skor. Skornya 1 sampai 5 dan sesuaikan dengan pengalaman kalian. Misal kalau pertanyaan 1 itu poinnya 5 sangat sesuai kategori skornya ya. Terus tuh 4 itu sesuai. Kalau 3 itu cukup, 2 itu kurang sesuai dan 1 itu tidak sesuai. Jadi semakin menurun itu semakin tidak sesuai. Nah, sekarang kalian silakan diisi dan disesuaikan pengalaman belajar kalian.
Udah? Udah diisi? Nah, sekarang boleh dikumpulkan ke depan. Boleh dioper-oper lagi kayak tadi. Nah, ini kalian sudah mengisi lembar evaluasi, sudah mengisi lembar refleksi, sudah juga mengisi LKPD secara berkelompok, kerja sama tim. Dimana tadi ini kan permainannya kan pembelajarannya tuh sambil bermain ya, game based learning. Jadi kita nggak materi yang kayak mana gitu, nggak jelasin yang terlalu padat. Tapi kalian bisa langsung bermain tim. Dari sini kalian dapat belajar bahwasanya kerja tim itu sangatlah penting untuk mencapai suatu tujuan bersama, suatu tujuan tertentu. Di mana di dalam kerjasama tim ini ada beberapa prinsip yang sudah dijelaskan, ada komunikasi, tanggung jawab, kemudian koordinasi, saling membantu. Pokoknya di dalam satu tim itu harus sama, harus bisa saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari seluruh kegiatan kita? Tidak ada. Nah, sekarang dari kegiatan sudah dilaksanakan dari awal sampai akhir. Ibu mau tanya dulu nih, kesan dan pesan kalian selama kegiatan ini. Ada yang mau memberikan kesan dan pesan? Coba, Ibu tanya satu aja ya. Coba dari sebelah Tipa. Agak susah. Oke. Alif? Seru. Saling membantu. Agak sulit menyeimbangkan lagi. Oke, lanjut. Sangat seru. Mau main lagi ya? Oke, apa? Kesannya satu. Kita bisa main lagi. Semoga bisa main lagi. Oke, nanti di bimbingan kelompok selanjutnya kita akan main lagi ya. Sekarang kita apresiasi dulu dong. Kita tepuk tangan dulu dong atas kegiatan kita hari ini. Oke, ini kan sudah dilaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, Ibu informasikan bahwasanya apabila nanti ada yang belum dipahami terkait kerja tim atau mau belajar lagi terkait kerja tim ini, boleh nanti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok yang kedua. Tentunya boleh dengan menggunakan media yang lebih seru lagi, games yang lebih seru lagi. Nah, nanti informasikan untuk kedepannya seperti apa. Nah, Ibu memberikan pesan dan harapannya ya. Nah, pesan Ibu semoga kalian bisa dapat melatih kemampuan diri kalian bekerja sama, bisa juga meningkatkan beberapa yang enggak ada malu sepertinya ya. Enggak apa-apa. Kemaluannya maksudnya tuh tingkat kepercayaan dirinya lebih meningkat dibandingkan yang lain, itu nggak apa-apa, itu sangat bagus. Nah, ini harapannya ya tadi kedepannya seperti itu. Pesannya semoga kalian dapat belajar lebih aktif lagi, nggak bosanan kayak yang lainnya, dan bisa lebih semangat dalam belajar. Ibu akhiri pertemuan kita. Sebelum kita menutup pertemuan, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Oke, Yusuf lagi ya. Silakan berdoa, doa penutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup kegiatan bimbingan kelompok pagi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.